Beritahukan kepada saudara di dalam ayat keberapa tema ini berjalan, saudara. Keluaran pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita buka firman Tuhan yang sudah dapat, katakan amin. Saya akan baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-8 dan seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan diambil dari ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Kenapa saudara Musa mencoba melunakkan hati Tuhan? Apakah hati Tuhan itu keras? Bukan. Apakah hati Tuhan itu sidogendol? Bukan, kalau kata orang Batak bilang. Tetapi karena Musa melihat, karena dosa orang Israel, apa dosanya? Mereka membuat satu patung lembu dan mereka berkata, inilah dia Tuhan yang membawa umat Israel keluar dari Mesir. Minggu depan kita akan belajar tentang ini. Sudah, bayangkan orang Israel ngomong, inilah Tuhan Allah kami yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lembu, sudah, patung lembu, dia bilang Tuhan yang membawa dari Mesir. Padahal mereka hanya tahu satu pribadi. Siapa yang membawa mereka keluar dari Mesir? Yahweh, Yahweh. Karena dosa itulah saudaraku, maka Tuhan berkata, aku akan musnahkan mereka. Aku akan habisi mereka. Ibaratnya begini, Musa sudah lihat ini Tuhan marah, sudah. Dia lihat Tuhan marah sekali. Tapi di tengah-tengah marahnya itu, Musa berkata, lalu Musa mencoba melembutkan hati Tuhan. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Nah ini saudara, siapa yang pernah berhasil merayu bapaknya, sudah minta sesuatu? Pak minta dulu motor. Siapa yang pernah? Sudah, aku mau kuliah loh, padahal bapak udah mau ngomong kok, saudara. Mau kuliah belum, mau kuliah pakai guru, ngambil teh, padahal dia dari IPS, saudara. Ya bilang, aku mau kuliah. Kalian perempuan dengan macam, dia mencoba melembutkan bapaknya. Bapaknya bilang, nah, bapak sudah tua, harga sawit menurun karena kita gak punya sawit, katanya saudara. Mau naik, mau turun, gak ada masalah sama bapak. Kau tahu kan, masih kecil adik-adikku, banyak yang harus disekolahkan. Tapi karena dia terus merayu bapak, kata bapaknya, kalau kau nanti bisa SMPT, langsung masuk ke perguruan tinggi negeri, sekolah langsung berhasil. Pernahkah saudara, seorang wanita pasangan lagi pacaran, begitu saudara, si istri siapa, si pacarnya yang perempuan bilang, iya, HP-mu bagus untukku ya. Janganlah ya, ini HP juga dari mantan kedua. Jangan dia beli. Udah aku belikan aku untukmu ya. Betul ya? Betul. Minggu pertama mana yang gak ada, belum? Mana yang gak ada? Dia bilang, ya kau sayang gak sih sama aku? Bisa cuma HP aja, kau gak bisa beli. Akhirnya dibelikan saudara. HP dirinya cuma 500.000, HP pasangannya 5 juta, saudara. Pernah nggak seperti itu, saudara? Atau lagi marah, saudaraku, lagi marah, langsung dikatakan, sweet, papi ganteng kalau lagi marah. Pernah nggak seperti itu? Lagi perang dan marah, tiba-tiba langsung luluh hatinya. Berarti saudara mirip seperti si Musa.
Waktu Tuhan marah, dia berusaha melembutkan hati Tuhan. Dia berusaha menggunakan hati Tuhan. Nggak peduli mau Tuhan ngomong apa, nggak peduli. Mau Tuhan bagaimana, nggak peduli. Saya teringat kisah Abraham ketika Tuhan memberitahukan Abraham tentang Sodom dan Gomora. Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, aku akan luluh lantahkan Sodom dan Gomora. Lalu apa yang terjadi? Ada negosiasi antara Abraham dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau ada 50 orang, apakah Kau akan memusnahkan? Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkan. Kalau ada 40 Tuhan, tidak akan. Sampai terakhir, kalau ada 5, aku tidak akan menggunakan Sodom dan Gomora. Dari cerita ini, saudaraku, kita bisa melihat ada orang-orang yang berusaha melembutkan hati Tuhan di tengah-tengah murka, atau dalam bahasa kita di tengah-tengah ketidakpastian hidup kita. Kita berusaha bagaimana melembutkan hati Tuhan, sehingga ketika tadinya saudaraku ada murka yang menyala, tiba-tiba berbalik dengan kuasanya yang akan menolong kehidupan kita. Di sini dibutuhkan skill dan keahlian. Di sini dibutuhkan satu sikap bagaimana kita bisa melembutkan dan melunakkan hati Tuhan. Tidak mudah, saudara. Ibarat begini, waktu presiden marah dengan saya, kira-kira bisa nggak saya melunakkan hati presiden? Tidak bisa, karena saya belum kenal presiden dan dia tidak punya hubungan dengan saya. Tapi seorang bapak dan anak, ketika dia punya keakraban dan keintiman, bapaknya marah pun bagaimana, si anak akan mampu bisa membuat bapaknya tersenyum. Kenapa? Karena ada hubungan di sana. Tapi saya tak mau bicara tentang itu, saudara. Saya mau bicara apa sikap Musa, apa sikap kita ketika kita mau melihat membuat Allah melembut hatinya dan dia kembali menolong kita. Kita lihat dalam ayatnya, saudara. Dalam mulai dari ayatnya yang ke-12. Ayat 11 saja mulai saya baca. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Dengan apa dia bilang? Dengan berkata, mengapakah Tuhan murka bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar? Allah membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ayat 13. Saudara garis bawahi di situ mulai dari ayat yang ke-13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Sekarang lihat, ketika murka dan amarah Tuhan menyala-nyala, Musa tidak tinggal diam. Dia berpikir kalau saat itu murkanya menyala, tidak segera surut, tidak segera berhenti, maka malapetaka akan menjadi kepada orang Israel dan orang Israel akan mati semua. Ini satu kecelakaan besar menurut Musa. Ini satu keadaan genting menurut Musa. Dia ibarat dalam buah si malakama. Kalau dia ngomong kepada orang Israel, mungkin dia akan dilempari dengan batu. Kalau dia ngomong sama Tuhan bagaimana caranya supaya Tuhan tidak murka, mungkin dia akan berkata, Musa, aku yang punya hak. Mungkin begitu Tuhan ngomong. Tapi sekarang lihat apa yang dilakukan Musa. Dia mencoba melunakkan hati Tuhan. Dia mencoba melembutkan hati Tuhan. Dengan apa?
dia katakan. Mengingatkan Tuhan apa yang sudah pernah Tuhan katakan. Karena itu dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau telah berfirman kepada Abraham, bangsa ini akan menjadi besar. Kalau murka-Mu menyala, bangsa ini habis. Orang akan ngomong kepada orang Israel, maka Tuhan kalian hanya bisa membunuh dan membinasakan. Musa mencoba mengingatkan Tuhan kembali apa yang dia pernah katakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang pertama dilakukan oleh Musa, supaya hati Tuhan berbalik, bukan menekan, bukan menyerang, bukan membinasakan, tapi Alkitab berkata setelah itu maka menyesallah Tuhan terhadap apa yang sudah dilakukan. Musa berhasil. Waktu dia berkata, Tuhan ingatlah kepada Abraham. Kira-kira waktu itu Tuhan kemana larinya? Dia akan menarik balik ke belakang. Oh iya, aku tak pernah ngomong sama Abraham. Aku akan berkati bangsa ini. Kamu membunuh. Berarti aku tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Oh iya ya, kalau aku habisi mereka, maka apa lagi artinya aku memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub? Saudara, dalam hidup pernah nggak saudara, ketika kau minta sesuatu kepada papa, mama, orang tua, nah tahun depan kalau kau naik kelas atau bapak bikin sepeda motor, sudah 2 tahun naik kelas nggak dibelikan, tiba-tiba si anak ngomong, Pak, bapak kan pernah janji sama aku, bapak ingat nggak janji? Bapak itu lagi apa ya nak? Oh iya, kalau kau naik kelas bapak beli sepeda motor sama. Kira-kira begitu dia bilang dia mampu membelikan, kira-kira dibelikan nggak motornya sudah? Dibelikan. Begitulah saat ini kita menanti. Kadang-kadang di saat keadaan kita seperti ini, katakanlah virus corona belum berakhir, maka mari kita mulai mengingatkan Tuhan terhadap janjinya dalam kehidupan. Amin, saudara. Engkau punya masalah, jangan terus mengeluh. Ingatkan Tuhan kepada janjinya. Tuhan, bukankah Engkau berjanji? Intinya adalah ketika engkau merasa ada keadaan yang menurutmu sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada saudara, maka mulailah ingatkan dia dengan janjinya, saudara. Apa janji? Firman Tuhan. Ada yang pernah menghitung ini, saudara. Katanya janji firman Tuhan itu kurang lebih 9.500 di Alkitab kita ini. Dia coba hidup janji Tuhan untuk manusia ada 9.000. Saudara mau mengingatkan Tuhan yang mana? 9.000. Tapi kalau kita nggak pernah baca Alkitab, lagi punya masalah, Tuhan bukan kamu janji. Tuhan ngomong jadi apa? Jadi apa? Baca Alkitab aja kok nggak pernah. Tapi ketika kau punya masalah yang berat, beban yang berat, lalu kau berkata, Tuhan, bukankah kau berkata bahwa pencobaan yang kualami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku, dan kalaupun aku dicobai, ada jalan keluar. Mana jalan keluarnya, Tuhan? Itu kan mengingatkan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, tenang, aku ingat akan firman ini, ku kasih kau jadi firman. Tapi kalau sudah tidak pernah baca kita, bagaimana? Sama seperti Musa, karena dia tahu bahwa Allah sudah pernah berfirman kepada Abraham, maka ketika murka Tuhan menyala, dia mencoba melunakkan hati Tuhan dengan berkata, Tuhan, ingatlah Engkau sudah pernah ngomong. Kan begitu, saudara. Jadi cobalah mengingatkan Tuhan, cobalah mengingatkan Dia supaya Dia berbalik kepada kita, melembutkan hatinya sehingga Dia berbalik menolong kita. Itu yang pertama, saudara. Sikap yang dibuat oleh
Musa adalah mengingatkan Tuhan terhadap apa yang pernah dikatakan. Yang kedua, sudah dengan cepat-cepat saja. Yang kedua, Dua Tawarikh pasal 33. Dua Tawarikh pasal 33 ayat 12. Bisa bantu saya Bapak Ibu? Keadaan terdesak ini, ia berusaha menggunakan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya. Saudara lihat, ini Raja Manasye. Raja Manasye ini terkenal jahat. Dia tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Dia tidak sejalan dengan Tuhan. Dia tidak takut dengan Tuhan. Saudara, Raja Manasye ini, sehingga Tuhan berkata, aku akan murka kepada mereka. Ini Raja Manasye, dia tidak takut Tuhan. Murka Tuhan menyala-nyala begitu besar, sehingga Tuhan berkata, aku akan menyerahkan engkau kepada raja-raja. Saudara, tapi apa yang terjadi ketika Raja Manasye dia tahu Tuhan murka karena perilaku hidupnya? Dia tahu Tuhan menyala-nyala amarahnya karena dia berbuat dosa. Lalu Alkitab berkata apa? Dia berusaha melunakkan hati Allah. Dengan apa, saudaraku? Dengan merendahkan hati dan berdoa. Saya mau tanya kepada saudara, adalah bonus kira-kira kalau siapa menurut saudara doa yang paling cepat dijawab oleh Tuhan? Ada yang bertanya? Doa tercepat yang pernah dijawab oleh Tuhan, waktu Tuhan berkata kepadanya, saya kasih bocoran. Waktu Tuhan berkata kepadanya, engkau akan mati, katakan sesuatu. Belum sampai Nabi keluar dari pelataran kerajaan, Tuhan berbalik datang kembali, katakan kembali kepadanya. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada? Bapak Ibu Saudara? Ada? Tidak ada? Yang kedua Bapak Ibu adalah sikap yang kedua. Kalau sikap yang pertama adalah mengingatkan Tuhan terhadap apa yang pernah dikatakan, maka sikap yang kedua adalah merendahkan diri, merendahkan hati dan berdoa. Sepele kelihatannya loh doa, saudara. Seperti saya kemarin tergerak langsung tiba-tiba, mari sama-sama kita berdoa. Karena saya pikir saya belum pernah dari Jambi. Kemarin aja saya ke Jambi Nasar, saudara. Berangkat dari Kuantan dibawa ke Belilas. Luar biasa. Karena pakai Google Map, jalan rusak berlubang-lubang. Akhirnya sampai jam 9 malam. Saudara, dan begitu kami pulang, saya tidak pulang. Tuhan pimpin dan tutup kami, dibawa kami dengan selamat sampai di Gunung Nusa. Kami diarahkan masuk ke jalan lintas tengah. Memang hati saya tertidur di situ. Mama saya bilang, kenapa nggak jalan Teso apa lintas timur lebih cepat? Saya juga sudah terbiasa. Tapi ternyata begitu kami baca berita, jalan lintas timur mogok karena ada truk langsung amblas di jembatan itu dan tidak bisa jalan, total jalan. Sama seperti kami waktu kami masuk sudah ke Jambi. Google sudah bilang belok kiri Pak, kami lurus. Dan lagi belok kiri Pak, kami lurus. Sekali lagi belok kiri Pak, kami lurus. Masuklah kami ke jalan macet. 2 jam kami ada di macet. Mungkin Pak dulu ngomong, dasar. Saudara, maksud saya begini, sepele kelihatannya doa. Lihat Raja Manasye, begitu murka Tuhan menyala, dia merendahkan hati dan berdoa kepada
apakah yang dikisahkan Tuhan? Berdoa yang terus menerus digambarkan oleh Tuhan. Hakim yang tidak adil. Tuhan berkata, orang yang berdoa itu seperti perempuan janda ini. Ketika dia terus memohon kepada hakim itu supaya perkaranya dimenangkan. Hari pertama hakim dia datang ke hakim bilang pergilah bu. Hari kedua datang pergilah bu. Hari ketiga dan seterusnya. Tapi hari berikutnya ketika janda ini datang, si hakim berkata, kalau terus-terusan ibu ini datang, aku susah. Itu khotbah saya berikutnya. Jangan biarkan Tuhan tenang. Kalau janda ini terus-terusan datang, aku susah. Maka lalu dia berkata, ibu, apa masalahnya? Akan aku bereskan. Ini kan bicara doa. Apa kebutuhan saudara? Ini kan bicara permohonan yang belum engkau terima. Lalu terus kau berdoa terus menerus sehingga hatinya berbalik kepada saudara. Saat kita berdoa, kita sedang mengarahkan mata Tuhan supaya terfokus kepada kita. Saat kita berdoa, kita sedang mengarahkan hati Tuhan supaya terus dia berbelas kasihan kepada kita. Makanya jangan berhenti berdoa. Kalau satu masalahmu belum selesai, maka teruslah berdoa sampai engkau melihat masalahmu selesai. Kalau satu pergumulanmu belum sepertinya dijawab oleh Tuhan, teruslah berdoa sampai kau melihat pergumulanmu dibela oleh Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan tadi, Bapak Ibu, kira-kira siapakah doa tercepat yang dijawab oleh Tuhan? Menurut saya ini doa tercepat di dunia yang dijawab oleh Tuhan. Belum sampai di surga, baru didengar Tuhan. Seperti ibarat Daniel ngomong, waktu Daniel puasa 21 hari, ternyata apa yang terjadi sudah 21 hari baru sampai jawaban doanya baru turun. Bayangkan sudah, banyaknya kuasa kegelapan yang menghalangi doa kita. Saudara bisa bayangkan, iblis mendakwa dari atas. Waktu saudara minta kesehatan, iblis dakwa. Waktu saudara minta berkat, iblis dakwa. Waktu saudara minta supaya usahamu diberkati, iblis mendakwa saudara. Tapi ini doa tercepat. Yuk sama-sama buka saudara. 2 Raja-Raja pasalnya yang 20. Tuhan sudah ngomong kepada Yesaya, balik Yesaya, ngomong lagi Pak. Kira-kira berapa menit itu ngomongnya sudah? Doanya berapa menit? Doa Yesaya, doa Yesaya, kurang lebih 1 menit doa. Tapi 1 menit itu mengubah hidup. Dia sudah divonis oleh Tuhan harus mati, tapi 1 menit dia berdoa mengubah semua. Saudara, makanya rajin dia berdoa. Amin saudara. Amin. Saudara kau berkata, Tuhan doaku itu aja. Saya mengatakan kepada saudara, doa yang baik adalah doa yang berinteraksi dengan Roh. Makanya saya bilang, kalau makan itu bagi saya tidak berdoa, tapi kau sudah kasih laporan hari itu. Betul. Yesus, hari ini aku bekerja memberkati supaya aku tak menangis, nggak sakit, nggak apa segala macam. Akhirnya itu sudah kasih tahu sama Tuhan kalau kau bekerja hari ini. Tapi doa yang baik adalah Roh berinteraksi. Engkau merasakan seolah
yang dilakukan oleh kita untuk melembutkan hati, merendahkan hati, dan Hizkia saat detik itu kalau dia tidak ambil sikap berdoa, maka umurnya hari itu habis. Tapi dia balik ke titik, dia berdoa, Tuhan, aku rajin ke gereja, Tuhan, aku setia kepada, tapi kenapa usahaku sampai hari ini sepertinya mati? Begitu kau selesai berdoa, dia ingat saudara, dia bilang, kirim orang-orang besar. Seperti tak saudara, 1 menit bisa mengubah keadaan saudara. Tapi kenapa banyak orang Kristen dan disiplin berdoa? Mario juga pernah ngomong begini saudara, untuk engkau disiplin itu butuh waktu 5 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-6 engkau akan seperti biasa menjalani. Maka mulailah berdisiplin berdoa. Jangan waktu cuma punya masalah, jangan waktu kau punya pergumulan kau berdoa, tapi setiap hari berdoa. Banyak orang Kristen di Tuhan itu seperti warung. Waktu butuh beras pergi ke warung. Saudara butuh makanan, saudara pergi ke warung. Saudara butuh sesuatu, saudara tak pergi ke warung. Jangan jadikan Tuhan seperti itu, tapi jadikanlah Tuhan menjadi kebutuhan rohani. Kalau kau nggak berdoa hari ini, seolah-olah ada yang hilang. Kalau kau nggak masuk hadirat Tuhan hari ini, seolah-olah sepertinya ada kekosongan. Kalau itu baru luar biasa. Sikap yang kedua yang harus dimiliki kita untuk melunakkan hati Tuhan, merendahkan diri dan berdoa. Manasye dia berhasil melunakkan hati Allah. Yang tadinya mukanya akan menyamar, tapi hari itu kembali surut. Hizkia yang tadinya sudah divonis Tuhan mati dalam sakit penyakitnya, tapi ketika dia berbalik dan berdoa kepada Tuhan, maka dia melihat jawaban Tuhan. Hidupnya berubah. Makanya nggak usah saudara terlalu alergi dengan menangis. Banyak orang alergi dengan menangis, betul nggak? Menangis berdoa, engkau lagi dimarahin suami kau menangis, tapi waktu saudara berdoa, saudara tidak menangis. Nah, Tuhan berfirman, ada di sini yang alergi menangis berdoa. Ada saudara. Hizkia berdoa sambil menangis. Alkitab berkata apa? Aku sudah mendengar doamu dan aku telah melihat air mata. Menangis itu bukti bahwa kau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jadi apa yang kedua saudara yang harus dimiliki untuk kita bisa melembutkan hati Allah, merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan. Apa yang kau alami? Apa yang hari ini saudaraku menjadi pergumulan hidup saudara? Berlututlah kami Tuhan. 1 menit doa saudara itu bisa mengubah keadaan, iman dan yakin. Kita perlukan cepat.